Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang Pisces. Tanda-tanda besar ini tidak bisa diabaikan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Queen of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Queen of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu The High Priestess. Jangan abaikan intuisi dan firasatmu, Pisces. Intuisi seringkali dianggap sebagai perasaan atau firasat yang muncul tanpa penjelasan rasional yang jelas. Namun, intuisi sebenarnya adalah hasil dari pengolahan informasi bawah sadar yang telah kita kumpulkan dari pengalaman, pengetahuan, dan interaksi sehari-hari. Ketika kamu merasakan adanya ketidaknyamanan atau keraguan yang mendalam, itu bisa jadi sinyal dari intuisi yang mencoba memberitahu kamu tentang sesuatu yang tidak terlihat secara langsung. Untuk memahami dan memanfaatkan intuisi dengan lebih baik, penting untuk membangun kesadaran diri. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan mengamati perasaan dan reaksi internalmu. Pertimbangkan untuk mempraktikkan teknik meditasi atau mindfulness yang dapat membantu kamu lebih fokus pada perasaan batinmu dan mengembangkan kepekaan terhadap sinyal intuitif. Cobalah untuk memisahkan perasaan intuitif dari kekhawatiran atau keraguan yang mungkin timbul dari pola pikir negatif atau ketakutan pribadi. Selanjutnya, dokumentasikan pengalaman intuitifmu dalam sebuah jurnal. Catat situasi ketika firasatmu terbukti benar atau salah dan analisis pola yang muncul. Misalnya, jika kamu sering memiliki perasaan kuat tentang seseorang yang akhirnya terbukti akurat, ini bisa menunjukkan bahwa intuisi kamu bekerja dengan baik. Melacak dan mengevaluasi pengalaman ini akan membantu kamu memahami bagaimana dan kapan untuk lebih mengandalkan firasatmu dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Keberanian seringkali dipandang sebagai kualitas luar biasa yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan dan risiko dengan keyakinan. Namun, keberanian lebih dari sekadar keberanian fisik atau mental, itu juga melibatkan keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang tidak nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Ini mencakup kemampuan untuk menghadapi ketakutan, mengambil risiko, dan tetap fokus pada tujuan meskipun ada hambatan. Dalam konteks karir, keberanian dapat mengarah pada inovasi dan pencapaian yang luar biasa. Ketika kamu berani untuk berpikir di luar kebiasaan dan mencoba hal-hal baru, kamu membuka kemungkinan baru yang bisa menghasilkan hasil yang signifikan. Misalnya, jika kamu ingin memulai usaha atau beralih ke karir yang berbeda, kamu mungkin perlu meninggalkan zona nyamanmu dan menghadapi ketidakpastian yang besar. Keberanian untuk melakukannya akan membuka pintu bagi kesempatan dan pertumbuhan yang mungkin tidak kamu dapatkan jika kamu tetap berada di zona nyaman. Di sisi lain, dalam hubungan pribadi, keberanian untuk mengungkapkan perasaanmu dan menghadapi konflik secara terbuka dapat memperkuat hubungan dan menciptakan kedekatan emosional. Ketika kamu berani untuk berbicara jujur tentang perasaanmu, kamu memberi ruang bagi komunikasi yang lebih dalam dan autentik. Ini membantu membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan, serta memungkinkan kamu untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Keberanian juga melibatkan ketahanan untuk menghadapi kegagalan dan kemunduran. Tidak semua usaha akan berhasil pada percobaan pertama, dan keberanian untuk mencoba lagi setelah mengalami kegagalan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan ketahananmu untuk tetap maju, meskipun ada rintangan akan membantu kamu mencapai tujuan akhir. Perhatikan juga tanda-tanda dan simbol dalam hidupmu, Pisces. Tanda-tanda dan simbol dalam hidup kita seringkali dianggap sebagai cara alam semesta atau kekuatan yang lebih tinggi untuk berkomunikasi dengan kita. Meskipun tampaknya kebetulan, banyak dari kita mengalami peristiwa atau simbol yang terasa sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda ini bisa memberikan wawasan yang berharga dan membantu kamu dalam pengambilan keputusan. Untuk mulai memahami makna dari tanda-tanda ini, cobalah untuk mengamati dan mencatat setiap peristiwa atau simbol yang terasa signifikan. Ini bisa termasuk angka yang muncul berulang kali, hewan yang sering muncul,
atau situasi yang tampaknya berulang. Dengan mencatat dan menganalisis pola yang muncul, kamu dapat mulai memahami bagaimana tanda-tanda ini berhubungan dengan kehidupanmu. Selain itu, banyak budaya dan tradisi spiritual memiliki interpretasi khusus tentang simbol dan tanda. Misalnya, dalam astrologi, angka tertentu atau posisi planet dianggap memiliki makna tertentu. Mengkaji makna simbol-simbol ini dalam konteks spiritual atau budaya yang relevan bisa memberikan perspektif tambahan. Membaca buku atau berbicara dengan seorang mentor spiritual tentang tanda-tanda ini juga bisa membantu kamu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Cobalah untuk membuka pikiran dan hati kamu terhadap kemungkinan bahwa tanda-tanda ini memiliki makna yang lebih besar daripada yang terlihat pada permukaan. Ini akan membantu kamu lebih peka terhadap petunjuk yang diberikan oleh alam semesta dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Keseimbangan emosional adalah fondasi penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika emosimu tidak seimbang, hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupanmu, termasuk hubungan, pekerjaan, dan kesehatan fisik. Stres, kecemasan, dan perasaan negatif lainnya bisa mengganggu keseimbangan emosional dan menyebabkan dampak negatif yang signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Untuk menjaga keseimbangan emosional, penting untuk merawat diri secara menyeluruh. Ini termasuk memastikan bahwa kamu mendapatkan cukup tidur, makan makanan yang bergizi, dan menjaga rutinitas aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati dan yang membantu kamu merasa lebih baik, seperti berolahraga, membaca, atau berhubungan dengan orang-orang terdekat. Selain itu, memiliki dukungan sosial yang baik sangat penting untuk keseimbangan emosional. Hubungan dengan teman, keluarga, atau seorang profesional seperti terapis dapat memberikan dukungan dan perspektif yang bermanfaat ketika kamu menghadapi stres atau tantangan emosional. Jangan ragu untuk mencari dukungan ketika kamu merasa kesulitan untuk menghadapi perasaan atau situasi yang sulit. Penting juga untuk belajar cara mengelola dan mengatasi stres dengan efektif. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu kamu mengatasi ketegangan dan menjaga ketenangan dalam situasi yang menekan. Dengan menjaga keseimbangan emosional, kamu akan merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan tetap produktif dalam kehidupan sehari-hari. Karisma dan pesona adalah kualitas yang dapat mempengaruhi cara orang lain melihatmu dan bagaimana mereka merespons interaksimu. Karisma seringkali berkaitan dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui kepercayaan diri dan sikap positif. Pesona, di sisi lain, melibatkan daya tarik yang membuat orang merasa nyaman dan tertarik. Untuk memanfaatkan karisma dan pesona dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menunjukkan kepercayaan diri dan sikap positif. Kepercayaan diri yang tulus akan membuat kamu terlihat lebih menarik dan dapat membangun kepercayaan diri orang lain terhadapmu. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri dan apa yang kamu lakukan, orang-orang di sekitarmu akan lebih cenderung untuk merespons dengan positif. Pesona juga melibatkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara emosional, menunjukkan empati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain dapat meningkatkan daya tarikmu. Ketika kamu menunjukkan minat dan perhatian yang tulus terhadap orang lain, mereka akan merasa dihargai dan lebih cenderung untuk menjalin hubungan yang lebih dekat denganmu. Selain itu, gunakan karismamu untuk membangun jaringan dan menciptakan kesempatan baru. Karisma dapat membuka pintu untuk peluang yang mungkin tidak tersedia jika kamu hanya mengandalkan keterampilan teknis atau profesional. Dalam konteks profesional, pesona dan karisma dapat membantu kamu mendapatkan perhatian dan mengembangkan hubungan yang bermanfaat dalam dunia kerja. Mengintegrasikan aspek spiritual dalam kehidupanmu dapat memberikan kedamaian dan makna yang mendalam. Jika kamu merasa terputus dari sisi spiritualmu, pertimbangkan untuk mengeksplorasi berbagai praktik atau filosofi spiritual yang bisa membantu kamu merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan dengan dunia di sekitarmu. Praktik spiritual dapat mencakup berbagai aktivitas seperti doa, meditasi, atau eksplorasi filosofi spiritual yang relevan bagi kamu. Cobalah untuk menemukan waktu dalam rutinitas harianmu untuk refleksi diri dan meditasi. Ini bisa berupa waktu yang tenang di pagi hari sebelum memulai aktivitas sehari-hari,
atau malam hari sebelum tidur. Latihan ini dapat membantu kamu menyambungkan kembali dengan perasaan batin dan memahami makna yang lebih dalam dari pengalamanmu. Selain itu, bergabung dengan komunitas spiritual atau mencari bimbingan dari seorang mentor spiritual dapat memberikan dukungan tambahan dalam perjalananmu. Komunitas ini dapat memberikan perspektif baru dan membantu kamu mengatasi tantangan spiritual yang mungkin kamu hadapi. Mereka juga dapat menjadi sumber dukungan dan dorongan yang bermanfaat dalam pengembangan spiritualmu. Mengintegrasikan aspek spiritual dalam hidupmu juga dapat membantu kamu menghadapi tantangan dan stres dengan lebih baik. Ketika kamu memiliki landasan spiritual yang kuat, kamu mungkin merasa lebih siap untuk menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih positif dan berfokus pada solusi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.